dalam kembalinya Raden Kian Santang episode 448-449. Scan pertama memperlihatkan di Istana Pajajaran. Prabu Siliwangi menyuruh putranya Raden Kian Santang untuk menggunakan kekuatan mata Rangga Soka untuk menyelidiki ibundanya. Lalu mereka semua pun tahu bahwasanya Ibunda Ratu Subanglarang tidaklah bersalah, dan ternyata Dewi Medusa dan Badrawuli yang meracuni minuman jamuan. Lalu Anggapati bergegas ke penjara bawah tanah untuk membawa Dewi Medusa dan Badrawuli, tetapi Dewi Medusa dan Badrawuli sudah melarikan diri. Lalu Raden Kian Santang, Raden Walang Sungsang, dan Nyimas Rara Santang pun bergegas pergi untuk mengejar Dewi Medusa dan Badrawuli. Raden Kian Santang pergi dengan Ki Aman dan Ki Amin, sedangkan Raden Walang Sungsang pergi dengan Nyimas Rara Santang. Lalu Seken berpindah ke berbatasan Kerajaan Alasgiri. Terlihat di sana utusan dari Kerajaan Pajajaran diserang oleh prajurit Ratu Basinga yang menyamar sebagai prajurit Alasgiri. Utusan Pajajaran pun dibunuh dan satu orang dibiarkan pergi untuk kembali ke Pajajaran. Sementara itu terlihat Ratu Kedasih yang melihat hal itu langsung menghampiri Ratu Basinga dan prajuritnya. Lalu Ratu Kedasih pun berniat ke Pajajaran untuk melaporkan hal tersebut kepada Gusti Prabu Siliwangi. Tetapi Ratu Basinga pun menyerang Ratu Kedasih. Ratu Basinga dan Ratu Kedasih pun bertarung. Terlihat Ratu Basinga berhasil mengalahkan Ratu Kedasih dengan senjata andalanya. Lalu tiba-tiba Raden Kian Santang datang menyelamatkan Ratu Kedasih. Raden Kian Santang pun bertarung melawan Ratu Basinga, tetapi tiba-tiba Ratu Basinga pergi melarikan diri. Lalu setelah itu Raden Kian Santang bergegas menyelamatkan Ratu Kedasih. Raden Kian Santang pun menyuruh Ki Aman dan Ki Amin membawa Ratu Kedasih ke Pajajaran untuk diobati. Sementara itu Raden Kian Santang bergegas kembali mencari Dewi Medusa dan Badrawuli untuk ditangkap. Lalu scan lain memperlihatkan di Istana Kerajaan Alasgiri. Terlihat Nyimas Ratih sedang menghadap Raja Ageng Nataprawira menyampaikan keputusan Kerajaan Puspanegara atas ajakan Kerajaan Alasgiri untuk menyerang Pajajaran. Dan ternyata Puspanegara menolak mengikuti ajakan tersebut. Lalu tiba-tiba Prabu Jayabaya marah dan menyerang Nyimas Ratih. Lalu Prabu Jayabaya pun bertarung melawan Nyimas Ratih, dan Nyimas Ratih pun berhasil dikalahkan. Lalu Prabu Nata Ageng Prawira pun membiarkan Nyimas Ratih untuk pergi ke Istana Puspanegara untuk menyampaikan pesan kepada ibundanya. Jika Kerajaan Puspanegara tidak mau ikut dengan Alasgiri untuk menyerang Istana Pajajaran, maka Kerajaan Alasgiri akan menyerang dan menghancurkan Kerajaan Puspanegara. Lalu scan memperlihatkan di Istana Pajajaran. Terlihat prajurit utusan Prabu Siliwangi sudah tiba di Istana Pajajaran dengan keadaan terluka. Dan prajurit tersebut menyampaikan bahwasanya prajurit Kerajaan Alasgiri menyerang prajurit utusan Pajajaran.
Prabu Siliwangi yang mengetahui hal itu terlihat sangat marah dan memerintahkan Senopati Anggapati dan Ki Daksina untuk mempersiapkan pasukan untuk menyambut serangan dari kerajaan Alasgiri. Lalu di seken lain menceritakan Prabu Jayaraksa yang bertemu dengan Nyimas Ratna Intan yang kembali menyamar sebagai sosok hitam. Mereka pun bertarung dan Prabu Jayaraksa pun berhasil membuka tutup wajah Ratna Intan dan tahu kalau dalang dari semua ini adalah Ratna Intan. Lalu mereka pun terus bertarung. Jayaraksa pun berhasil meringkus dan mengalahkan Ratna Intan. Tetapi tiba-tiba Raden Surawisesa menyerang Prabu Jayaraksa dengan pisau yang sudah dilumuri oleh racun. Lalu Raden Surawisesa pun menghampiri Ratna Intan dan Ratna Intan dan Raden Surawisesa pun bekerja sama untuk menghancurkan keluarga Gusti Ratu Subanglarang. Raden Surawisesa pun menyuruh Ratna Intan kembali ke istana dan pura-pura buta. Lalu seken berpindah ke Raden Kian Santang yang berhasil mengejar Dewi Medusa dan Bajrawuli. Raden Kian Santang pun bertarung melawan Dewi Medusa dan Bajrawuli. Sementara itu terlihat Patih Hariwangsa dan Yudakara memperhatikan pertarungan tersebut. Terlihat Yudakara dan Hariwangsa pun seperti merencanakan sesuatu. Sementara itu Dewi Medusa dan Bajrawuli berpencar untuk melarikan diri dari Raden Kian Santang. Lalu Raden Kian Santang pun membelah raga untuk mengejar keduanya. Lalu tiba-tiba Patih Hariwangsa membantu Dewi Medusa menghadapi Raden Kian Santang. Dan Raden Kian Santang pun terlihat kewalahan dan kesulitan menghadapi Hariwangsa dan Dewi Medusa. Sementara itu Raden Kian Santang yang satunya lagi mengejar Bajrawuli dan tiba-tiba Yudakara pun membantu Raden Kian Santang dan meringkus Bajrawuli. Lalu Raden Kian Santang pun kembali menjadi satu untuk melawan Hariwangsa dan Dewi Medusa. Terlihat Raden Kian Santang mengeluarkan pedang Zulfikarnya. Apakah Raden Kian Santang akan berhasil mengalahkan Hariwangsa dan Dewi Medusa? Kita lihat di episode berikutnya.